Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, Pecatur Pos Ronda. Kali ini kita akan menyaksikan turnamen FTX Crypto 2022. Ini adalah acara ke-6 dari Tur Catur Melweather Champion 2022 yang dilakukan oleh Chess24. Di sini dengan total hadiah 150.000 US dollar dan diadakan mulai dari 15 sampai 21 Agustus di Miami, Florida, Amerika. Kali ini pertandingan ini diikuti 8 pemain. Yang pertama yaitu Magnus Carlsen, Ali Reza Firoza, Levon Aronian, Jan Duda, Pragnanda, Lim Kuan Lee, Anish Giri, dan Has Niemann. Mari kita saksikan pertandingan kali ini, yaitu mempertemukan antara Magnus Carlsen yang akan melawan Anish Giri pada hari pertama. Mari kita saksikan, teman-teman. Pertama, putih Anish Giri ya maju dengan pion di E4, King's Pawn opening, dan dilanjutkan pion maju di E6. Dan di sini terbentuklah Prancis defense atau pertahanan Prancis. Selanjutnya pertandingan dilanjutkan dengan pion maju di D4 dan dilanjutkan pion di D5. Di sini pertukaran ditolak oleh putih melainkan maju di E5. Pertandingan dilanjutkan dengan pion maju di C5 berencana mengajak pertukaran dan terbentuklah variasi advance. Putih melanjutkan dengan pion maju di C5 mempertahankan pion pusat dan dilanjutkan kuda maju di C6. Putih menjawab dengan kuda maju di F3 dan dilanjutkan gajah maju di D7, dan di sini terbentuklah variasi advance EW variasi. Pertandingan dilanjutkan dengan gajah maju di E2 dan dijawab hitam kuda maju di E7 dengan tujuan menempati titik penting yaitu F5. Kali ini pertandingan dilanjutkan dengan putih melakukan rokade pendek dan dijawab hitam dengan pion makan pion di D4 dan dimakan pion kembali, dan dilanjutkan kuda menempati titik F5 sesuai tujuan awal untuk membahayakan pion yang ada di D4. Pertandingan dilanjutkan kuda maju di C3 dan dijawab hitam dengan menggeser benteng di C8 dan dilanjutkan putih melakukan geser raja di H1. Sebenarnya ini akan menjadi kelemahan putih ketika nanti salah satu pion tidak terbuka. Pada dari itu pertandingan dilanjutkan dengan pion maju di A6 dan dijawab putih dengan gajah maju di G5, ancaman untuk menteri hitam, dan dijawab menteri dengan menggeser maju di B6 sekaligus ancaman untuk pion di B2. Pertandingan dilanjutkan kuda A4 sekaligus melindungi pion dan ancaman pada menteri hitam, dan dijawab menteri mundur di A7 dan dijawab putih dengan menggeser mundur gajah di E3 sekaligus mempertahankan pion yang terancam 3 kali hitam. Maka dari itu putih melanjutkan dengan memundurkan menterinya. Selanjutnya hitam maju dengan gajahnya di E7 sekaligus persiapan untuk rokade pendek. Di sini dijawab putih dengan pion maju di A3 dan dilanjutkan pion maju di B5 dan kuda menghindar ke C3 dan dilanjutkan hitam melakukan rokade pendek dan dilanjutkan putih menggeser gajahnya di D3 sekaligus ancaman untuk kuda hitam. Dan di sini kuda makan gajah di E3, tidak menghindar dari ancaman putih melainkan makan, dan di sini langsung dimakan dengan pion E3. Pertandingan dilanjutkan dengan pion maju di B4, ancaman untuk kuda maupun mengajak pertukaran dengan pion putih, dan di sini diterima oleh putih dan dilanjutkan dimakan kuda sekaligus ancaman pada gajah di B4. Pertandingan dilanjutkan dengan pion maju di E4 dan di sini hitam menjawabnya dengan kuda makan gajah di D3
dan dilanjutkan dimakan dengan menteri putih. Dan di sini hitam melanjutkannya dengan makan pion di E4. Pertandingan dilanjutkan kuda makan pion di E4, dimakan balik, dan dilanjutkan hitam dengan memajukan pionnya di H6. Di sini pertandingan dilanjutkan jika tidak ada pilihan pion maju ya, bisa jadi hitam menggeser gajahnya di titik B5 sekaligus ancaman untuk menteri dan benteng putih. Dan pilihan ini tidak dipilih oleh hitam karena ini juga jebakan ya. Jika itu dipilih, dilanjutkan dengan gajah dimakan menteri, dan di sini otomatis dimakan dengan pion dan menteri hitam akan hilang. Dan di sini posisinya putih unggul 1 perwira. Maka dari itu di sini hitam memilih majukan pion di H6 dan dilanjutkan benteng geser di E1, dan dijawab hitam menggeser pion di A5. Putih memundurkan menterinya di D2 dan dijawab hitam dengan menggeser gajahnya di C6 sekaligus menempati titik penting sekaligus ancaman ke depan. Di sini dijawab putih dengan menteri geser di F4 dan dilanjutkan menteri hitam geser di B8, ancaman untuk pion di bidak B. Dan di sini putih melanjutkan benteng maju di E2 untuk mengamankan pion yang diancam menteri hitam. Pion hitam maju di A4 dan dilanjutkan menteri geser di G4. Di sini hitam memilih menjalankan menterinya di B5. Mungkin jika menteri tidak bisa menempatkan atau bisa membaca ide dari putih, misal dengan menggeser bentengnya di E8 ya, putih akan melanjutkan dengan skak dengan kuda, dan di sini akan dimakan dengan gajah hitam dan dimakan kembali dengan pion. Dan di sini raja harus menghindar karena tidak bisa dimakan pion. Jadi kuda pion menghindar maju di E5 dan dilanjutkan geser kuda, dan pertandingan dilanjutkan gajah mundur karena diancam kuda ya. Dan selanjutnya kuda makan pion dan dimakan kembali dengan pion hitam, dan di sini dimakan kembali dengan menteri putih. Raja menghindar dan akan terjadi skak dalam 1 langkah. Maka dari itu hitam sudah membaca itu dengan memajukan menterinya di B5. Dengan ini putih menggeser bentengnya di E1 menumpuk, dan dilanjutkan hitam menggeser gajah di B4, ancaman untuk benteng putih, dan dilanjutkan pion maju di D5. Dan di sini benteng putih akan hilang karena dimakan oleh hitam, dan dilanjutkan kuda geser di D4, tidak makan dulu sekaligus mencoba ancaman pada menteri hitam. Menteri menghindar di D3 sekaligus ancaman pada kuda. Dan di sini dilanjutkan putih dengan memakan menteri di E1 dan dilanjutkan gajah makan pion, ancaman untuk kuda. Kuda menghindar skak, raja geser, kuda makan gajah di D5 dan dilanjutkan menteri geser di D2, dan ancaman untuk menteri menggeser benteng di D1. Dan 1 langkah yang membuat putih menyerah adalah, teman-teman bisa nebak. Nah, tepat sekali, langkah yang membuat gaduh semalam adalah dengan menggeser benteng di C1, karena dengan ini putih menyerah. Karena jika dilanjutkan misal di bantu kuda, maka terjadi skak, dimakan, dan skak mat.